wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asramadani dengan NIM 14014422247 dengan nomor absen 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Langsung saja mengenai tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, mengetahui dan menguasai dasar-dasar tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Dan yang ketiga, dapat mendesain upaya-upaya dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang terakhir adalah mengontrol pelepasan bahan berbahaya gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Adapun keselamatan kerja sendiri merupakan hal yang sangat penting. Dengan memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium berarti kita menurunkan resiko terjadinya kecelakaan pada saat praktikum. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium yaitu yang pertama menggunakan alat pelindung diri seperti jas praktikum, masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Yang kedua, jika zat mengenai tubuh, bersihkan dengan air yang sangat banyak dan jika tertumpah, segera dibersihkan. Yang ketiga, menghindari keracunan. Dan yang keempat, menggunakan lemari asam jika bekerja dengan zat-zat atau reaksi yang menghasilkan uap beracun. Adapun upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium dengan menyediakan pertama, alat pemadam api, kedua, alat untuk menghindarkan diri terjadinya kebocoran gas, dan yang ketiga adalah kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Untuk mewujudkan keselamatan kerja di laboratorium, pengelola laboratorium wajib melakukan tindakan preventif sebagai berikut. Yang pertama, membuat desain dan penataan ruangan yang memenuhi persyaratan keamanan. Kedua, mengetahui lokasi dan perlengkapan darurat. Dan yang ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan pada saat bekerja. Keempat, memahami sifat bahan dan memahami kemungkinan bahaya yang terjadi. Kelima, memberikan tanda peringatan pada bahan atau alat yang berbahaya. Keenam, membuat aturan agar setiap pengguna bekerja dengan prosedur yang benar. Ketujuh, membuang sisa kegiatan praktikum di tempat yang telah tersedia dan dengan prosedur yang benar. Dan yang kesembilan adalah menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium. Dan berikut adalah simbol-simbol keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Contohnya saja adalah simbol yang pertama yaitu simbol jenis bahan yang mudah terbakar, contohnya alkohol, bensin, dan cara penanganannya adalah jauhkan dari api dan panas. Contoh yang kedua itu ada zat yang mudah meledak atau sebagai contoh campuran hidrogen dan air. Nah, cara penanganannya adalah gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Dan berikut adalah simbol-simbol yang lain yang menjadi simbol-simbol keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Selanjutnya adalah simbol bahaya di laboratorium. Contohnya saja adalah gambar pertama yaitu flammable material atau material yang mudah terbakar, lalu explosion risk atau bahan yang mudah meledak, toxic atau bahan yang beracun, dan lain-lain. Bila terkena bahan kimia, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, jangan panik. Mintalah bantuan rekan Anda yang berada di dekat Anda, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung, lalu cuci bagian yang mengalami kontak langsung tersebut dengan air apabila memungkinkan. Lalu bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak tersebar, bawa ke tempat yang cukup oksigen lalu hubungi paramedik secepatnya. Selanjutnya, jika terjadi kebakaran, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah jangan panik, semprotkan gas pemadam api apabila api masih mungkin dipadamkan. Beritahu teman Anda, hindari menghirup asap secara langsung, tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Pada gedung tinggi, gunakan tangga darurat, hubungi pemadam kebakaran.
Pengguna laboratorium diwajibkan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti APD, masker, sarung tangan, jas lab, dan sepatu. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir agar bersih. Pengguna laboratorium diharapkan mematuhi aturan yang ada di laboratorium seperti tidak boleh bercanda, dilarang makan dan minum, dilarang merokok, dan menggunakan ponsel, serta melaporkan segala jenis kecelakaan yang terjadi di laboratorium kepada petugas laboratorium. Bahaya di laboratorium, bahaya fisika yaitu panas, gunakan alat capit atau pelindung diri dari panas. Bahaya fisika yang lain, radiasi, pengguna dilarang berada di ruang radiasi selama masih menyala. Untuk bahaya biologi, pengguna diwajibkan melakukannya secara aseptis dan melakukan sterilisasi dengan benar. Selanjutnya, untuk bahaya kimia, jika menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar, berbahaya, dan beracun, gunakan lemari asam, seperti berikut. Pengguna laboratorium dapat mengetahui kriteria bahan-bahan kimia, cara penanganan, dan informasi lain pada MSDS. Untuk bahaya ergonomis, seluruh pengguna laboratorium dilarang membawa barang yang terlalu banyak ke dalam laboratorium. Hindari posisi duduk yang terlalu lama dan lakukan peregangan sesekali. Seperti berikut. Jika terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, diharapkan untuk tidak panik dan segera menyelamatkan diri dan berkumpul di titik kumpul yang dikoordinasikan oleh petugas laboratorium.